harmonik, saya bingung menentukan C dan D, tarikan Fibonacci. Pak, Fibonacci sebenarnya simpel aja, Pak. Kayak kita pakai Fibonacci itu misalnya gini ya. Pakai Fibonacci. Apa sih namanya? Harmonic pattern. Harmonic pattern itu yang sering muncul cuma ada 3 di market. Yang sering saya bilang. Bad pattern ya. Ada apa ya disebutnya kayak harus pakai teknik. Nah, yang sering muncul itu ada bad ya, dan Gartley ya, dan butterfly. Nah, ketiga harmonik ini dipelajari dulu aja, Pak. Tipe-tipenya banyak ya. Caranya gimana kita menentukan poin C dan nya, saran saya pakai indikator zigzag aja kalau belum terbiasa ngebaca market ya. Belum terbiasa ngebaca market, pakai indikator zigzag aja. Ini yang sering muncul. Terus ada lagi beberapa poin juga, misalnya kayak Cypher dan crab pattern ya. Crab dan deep crab dan sharp pattern, yang sharp pattern. Nah, ada lagi sebenarnya untuk harmonic pattern, yaitu alternatif, disebutnya albet ya. Albet ini sebenarnya tuh cuma apa ya? Contoh ini, albet itu sama turunan dari si bad pattern, cuma kesempurnaan dari bad pattern itu adalah albet. Jadi seringkali mungkin ada yang seperti ini. Contoh X, A, B, C, D. Nah, C-nya ini kita sebenarnya kalau untuk harmonik simpel aja. Ketika kita menemukan 3 swing yang kita pentingkan adalah A, B, C ya. Contoh di sini kita menggunakan harmonik bad ya. Nah, bad itu biasanya ataupun rulesnya bad itu dia harus ada di 382 sampai 886 secara bilangan C. Bilangan C ya, Pak ya. Bilangan C itu harus ada 382 secara penarikan AX ya. Caranya gimana cara kita menentukan AX ataupun dari BA? Bisa juga kita menggunakan Fibonacci ya, tarik dari turunan pertama-tama A ke B dulu untuk A ke X dulu untuk menentukan turunan B-nya terlebih dahulu. Untuk bad pattern itu dia cuma ada 50 sampai 382 ya. 50 sampai 382 berarti kemungkinan besar dia bisa entah dia mantul di mana, saya nggak tahu nih B-nya nih 50% atau 382 secara rasio tundukannya di sini ya. Di sini ada rasionya 50%. Nah, 50% tersebut misalnya kita gambar di sini. Nah, bilangan C-nya dia harus di 382 sampai 886 secara penarikan A ke B itu adalah 382. Kalau kita tarik dari A ke B 382, Pak. Nah, sekarang saya aktifin bilangan 382 dan di sini betul, di sini ada 382 turunannya di sini kurang lebih seperti ini. Ya, di sini ada 382. Satu. Bentar dulu, saya balik dulu. Ini kurang dari 382 ya. Nah, 382 di bawahnya lagi. Nah, di sini. Nah, di sini masih masuk, Pak. 382 sampai 886 proyeksi. Kita marking seperti ini aja. Kita fokus kepada B atau C-nya secara proyeksi seperti ini. Ini layarnya kelihatan atau enggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, 382 di sini, 382 kita marking 382 sampai 886. Ini kira-kira berarti di mana C-nya? Saya nggak tahu karena saya di sini hanya mempraktek aja. Kalian fokus kepada 382 sampai 886 di sini. Ketika kita sudah menemukannya, barulah kita di sini tahu terbentuknya pattern apa di sini. Ya. Ketika sudah menemukan seperti ini, yang terpenting kita harus tahu dulu rumus dari semuanya itu adalah di bilangan B sama C untuk harmonic pattern. Swing X dan A-nya itu nggak penting. Swing X dan A-nya hanya menentukan poinnya saja. B-nya sama C-nya yang terpenting. Ketika udah seperti ini, saya tahu ini bad pattern. Nah, bad itu ya untuk rulesnya si harmonic pattern itu alternatif utama proyeksinya PRZ disebutnya potential reversal zone ada di 886 dari turunan XA. Turunan XA itu maksudnya apa? Turunan XA secara rasio X ke A itu ada di 886 ya. Jadi itu aja sebenarnya, Pak, yang dipahamin. Ini adalah bad pattern ya. Yang terpenting kita harus sesuai dengan rumus tren besarnya. Contoh di sini time frame 30-nya lagi naik di atas RBS dan kita lihat di sini ada poin seperti ini. Ya, ini masuk akal karena trennya pun lagi naik dan ini masuk akal juga karena di dekat support ataupun RBS yang ada. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita kategorikan itu adalah sempurna ya. Gitu. Kita cuma lihat aja, tunggu aja. Nah, untuk bad pattern tersendiri itu memiliki satu zona saja
ya, yaitu di mana PRZ-nya itu di 886 ketika kita menemukan contoh seperti ini. Turunan dari XA, dari X ke A yang saya sebut di sini, saya ganti dulu. Di sini ada PRZ bet XA ya. PRZ bet XA ini yang saya marking ini adalah PRZ turunan utama dia di sini. Nah, kemungkinan di sini akan terjadi pemantulan ya. Cara melihat bed pattern itu sempurna atau enggaknya, kita bisa melihat dari turunan ayunan ketika dia membentuk swing A, swing B, dan C. C-nya ini pasti turun ini drastis, agak impulsif gitu, dan tiba-tiba pas impulsif dia sempat ngelawan di sini dan agak respeksi lah. Jadi didorong langsung. Poin-poin 886 ini secara rulesnya harmonik ini benar-benar harus disebutnya harus dimasukin lah. Dia nggak bisa mentok di mana, nggak bisa, dia harus masuk 886, harus kena seperti ini menggunakan proyeksi. Bentar, B ke C ya, 1, 2. Nah, ini saya ubah dulu, dan ini saya tarik lagi. Nah, 1618. Ini secara proyeksi BC, pas banget di situ. Ya. Dan betul. Nah, di bawahnya bed pattern, contoh misalnya di sini terkadang ini pola yang paling sempurna sebenarnya tuh Gately sama bed pattern di harmonik ya. Gately sama bed pattern. Jadi ketika menemukan ini sebenarnya WR-nya itu tinggi untuk harmoni pattern di bed sama Gately. Ya. Nah, ketika dia turun ke bawah ke atas sini dan dia tiba-tiba stop loss-nya di mana? Kira-kira stop loss-nya gini. Cara kita menentukan stop loss untuk harmonik sebenarnya simple. Kita di sini ada poin D ke X ya. Untuk 3 pattern ini ya, baik itu bed, albed ya, bed, butterfly untuk Gately itu hanya fokus kepada swing X ya. Kalau misalnya bed ini, contoh bed yang kita lihat ini, D-nya di atas X, kita stop loss-nya di bawah X ya. Nah, tapi ada kuncinya. Biasanya kalau stop loss kita hanya berfokus kepada yang namanya albed ya. Albed ini turunan dari bed pattern sendiri. Nah, biasanya dia rasio-rasionya itu hanya di poin 1/13 dari tarikan X ke A. Kalau kita lihat di sini dari tarikan X ke A, nah di sini ada yang namanya albed pattern. Ya, 1/1 mana? Bet XA. Oke, nah di sini. Ya. Jadi ketika hit SL, misalnya saya di hit SL di sini nih. Ini kan saya kan di sini entry buy. Katanya dia hit SL ke bawah nih, hit SL ke bawah. Nah, dimasukin dan ini di respect di sini. Ini disebutnya albed pattern. Ya, kalau saya aktifin bilangan 1/3 di situ udah. Ya, albed patternnya. Gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi fokus kita ke harmonik itu hanya fokus ke B dan C dan D. B, C dan D. Ingetin ya, B, C dan D, Bang. Jadi nggak usah fokus yang lain. XA itu adalah swing X atau low atau high-nya. Ya. Gitu. Gitu aja. Dan di sini langsung ada respeksi nih, dia langsung Audi USD-nya langsung ada respon ya. Ya, mantap, menarik lah. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan abang-abang. Contoh kita lihat di sini jarang ya, Audi USD biasanya jarang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada apa nih? Ini harmonik juga nih. Kalau kita tarik dari sini ke sini. Nah, ini kita lihat untuk IPO XA-nya dulu. IPO XA-nya nih 581 di break, semuanya di break nih. Ini kurang lebih ini terbentuk butterfly pattern ya, kurang lebih hampir butterfly pattern, cuma nggak sempurna. Turunan dari XA di sini kita bisa lihat dari X ke A, B, C. Nah, kita fokus kepada satu titik aja untuk rasionya pas di 786 sampai 886 di sini. Tarikan dari AB pas juga 786. Nah, fokus kita kalau kita udah mengatakan seperti ini cuma butterfly ya. Butterfly cuma nggak terlalu sempurna kalau kita tarik dari sini ke sini. Nggak terlalu sempurna karena nggak memasuki bilangan. Coba kita tarik IPO. IPO-nya di sini nggak kena ya. Nah, jadi butterfly itu mentok di 786. Nah, kenapa demikian ya? Jadi si harmonik tersebut, si Scott M. Carney itu menjelaskan bahwa pattern yang berbeda dari 3 tersebut itu adalah butterfly. Contoh Getty 618, 382 sampai 50% to bet ataupun albet ya, yang beda itu dari semuanya itu adalah butterfly. Butterfly kemiripan yaitu B-nya biasanya di tengah dia di 786 secara rasio Fibonacci. Ya. Dan X-nya, C-nya di 78 sampai 382 sampai 886. Ya. Oke. Nah, untuk target CD-nya itu biasanya tarikan dari BC itu di 1.272. Ya, di sini
butterfly, maaf ya, saya tarik dari XA dulu. Nah, di sini untuk 1.272 ini namanya disebutnya extreme potential reversal zone-nya dia. Nah, biasanya ada 2 reverse zone dari B ke C, itu menentukan aksinya 116 itu. Nah, gini, jadi kedua zona ini akan terjadi respon point. Satu di sini, entah di sini dulu atau nanti di bawahnya dulu. Jadi kedua zona ini mempunyai disebutnya potensial reversal zone. Nah, stop lossnya di mana? Kira-kira stop lossnya itu digabungkan dari X ke proyeksi 1 dan kayak gini dia, di ke bawah lagi. Jadi stop loss invalidation-nya itu ada di sini. Oke. Nah, sekarang ini saya hapus MR biar nggak bingung, ini saya hapus. Kemungkinan stop lossnya di situ dan target kita bakal terjadi buy di sini 1 ya, dan buy di sini 2. Kita lihat nanti dulu, kita play sekarang. Oke. Nah, di sini ya mentuk ya. Ada respon menarik di sini dan nggak taunya dia masuk ke PRZ kedua. Baru dia running ke atas. Luar biasa bukan? Sebenarnya simple. Gitu aja, Bang. Ya. Gitu. Itu yang disebutnya butterfly pattern. Gitu. Nah, target IPO poinnya di mana kira-kira? IPO poinnya biasanya itu ada di 886 dari IPO XA. Nah, kalau misal di sini kena 1, di sini udah terjadi retracement, udah di break, biasanya saya bayar lagi di sini posisi TP-nya di 886 dari turunan keterbalikan. Nah, 1. Nah, keren bukan? Abang ini gampang juga trading loh, pada ribet-ribet amat tuh.